Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 208, yang mana hadis ini nanti membahas tentang tata cara menutup aurat bagi untuk seorang laki-laki, ya kan, seperti itu. Di sini juga saya sempat ada bahasannya juga nanti dengan beberapa yang sempat terjadi di Indonesia kemarin. Saya lihat beritanya di TV One dan beberapa media lain, ada yang namanya waliullah, ya, ada orang yang diangkat menjadi waliullah kayak gitu, yang mana dia melakukan semacam tirakat kayak gitu. Menurut pengakuannya dia tidak kalau bahasanya dia itu, dia tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan lah mungkin sama gurunya berpakaian sebagaimana kita ini. Kemudian dia juga hanya memakan makanan-makanan tertentu, kayak misalkan kunyit, dan tidak makan kunyit dan lain-lain lah kayak gitu, ya. Ya tidak lazim lah yang kayak kita biasa kayak gini. Tujuannya dia itu melakukan hal tersebut untuk mengetahui getirnya kehidupan. Ya, itu yang saya tangkap dari pengakuan orang tersebut, ya. Pertama, mungkin kalau dari pernyataan beliau itu bahwasannya wali ini jujur nggak bisa sih diangkat atau diberikan oleh manusia kepada seseorang kayak gitu, ya kan. Karena dia punya kelebihan mungkin, atau dia punya amalan yang mungkin lebih daripada kita, yang mungkin tidak lazim daripada kita, terus dia menjadi wali. Itu sih kalau saya melihat sih memang agak-agak bertentangan, ya. Kalau waliullah sendiri memang saya nggak anti, ya kan, bukan berarti saya tidak percaya dengan adanya seorang wali kayak gitu. Wali, ya saya percaya kalau istilahnya wali itu ada. Nah, salah satunya kalau yang saya ketahui itu bukan syekh lagi, ulama sekelas Al-Imam Nawawi. Nah, Al-Imam Nawawi itu istilahnya disebut seorang waliullah, itu waliullah karena
banyak karangan-karangannya itu yang dibaca oleh seluruh umat Islam di dunia. Itu pokoknya kalau enggak 3 atau 1 karangan beliau itu yang pasti dipelajari oleh seluruh umat Islam di dunia. Itu kayak contoh hadis arba'in. Hadis arba'in itu jujur aja itu sudah familiar betul di kalangan di kalangan umat Islam di dunia. Bahkan kalau misal ya, itu kan hadis arba'in itu ada banyak pengarang gitu kan. Ada pengarang selain daripada Imam Nawawi itu banyak. Itu tapi yang masyhur di kalangan umat Islam itu terutama orang awam di Indonesia pasti hadis arba'in karangan Al-Imam Nawawi. Ya, ayah saya yang tidak pernah belajar kitab kuning pun dia mempelajari hadis arba'in dan dia selalu amalkan itu. Itu bahkan kalau di mata arwah bapak saya itu ya hadis arba'in itulah itu kan. Itu saking ya memang sudah ininya sudah melekatnya di ini. Itu karangan Imam Nawawi, makanya beliau dijuluki waliullah terutama oleh orang-orang Indonesia sendiri, Indonesia, Malaysia dan beberapa negara lain. Ya, saya tidak menafikan hal tersebut. Itu contoh lagi yang masyhur juga dari karangan Imam Nawawi itu ini karangan Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Azkar, ya kan? Itu mesti dibaca oleh orang-orang anak-anak pondok, gitu kan? Dan beliau meskipun ya saya tidak begitu intens mungkin memberikan kajian tentang kitab-kitab Al-Imam Nawawi, tapi ya ada beberapa orang ya di Indonesia yang itu terus dikaji. Itu hatam, balik lagi dari awal, hatam, balik lagi dari awal, seperti itu. Itu salah satu bukti karomah dari beliau. Bahkan ketika kitab Al-Majmu', syarah dari Al-Muhadzab, itu kan beliau mengarang kitab Al-Majmu' dan tidak sampai hatam ya dari karangan beliau meninggal dunia pada akhirnya. Itu pada akhir hayatnya itu masih belum tuntas kitab yang beliau karang. Nah, ketika kitab itu mau diteruskan proyek itu mau diteruskan lagi oleh ulama-ulama setelahnya, itu bahasanya tidak sebagus daripada penulis asalnya, penulis awalnya yaitu Al-Imam Nawawi. Banyak ulama-ulama yang memang tertarik dengan karangan beliau dan mencoba untuk meneruskan proyek tersebut. Karya beliau itu kewalahan. Itu nggak sebagus daripada tulisan penulis yang aslinya. Karena itulah karomah yang dimiliki oleh Al-Imam Nawawi. Itu dari kekuatan bahasa sastranya, bahasa Arabnya itu yang tidak lagi dipunyai oleh ulama-ulama setelahnya. Itu salah satu karomah daripada Imam Nawawi. Nah, kalau yang namanya yang baru-baru ini wallahu alam saya itu kok bisa jadi waliullah kayak gitu, diangkat menjadi waliullah. Kemudian juga dari perbuatan beliau ya, beliau juga pernah mengaku pernah menyendiri, kemudian berpakaian berpakaian yang tidak lazim lah menurut saya itu. Kemudian makan makanan yang cuman seadanya supaya
mengetahui getirnya kehidupan itu di dalam syariah agama Islam yang saya pelajari nggak ada seperti itu. Kayak gitu, nggak ada yang seperti itu. Semua pada konteksnya masing-masing, keadaannya masing-masing. Ali bin Abi Thalib ya makan seadanya yang dia punya ya memang karena beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memang kondisinya memang seperti itu. Bukan berarti dia kemudian maunya seperti itu supaya tirakat dan lain sebagainya, enggak ada seperti itu, supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah, enggak. Itu ya murni kondisi beliau. Kemudian Rasulullah sendiri ya kalau makan ya makan suka-suka beliau selama itu tidak bertentangan dengan syariah agama Islam yang sudah memang betul-betul nyata haram dan yang bukan seleranya. Jadi Rasulullah itu juga ada seleranya, kayak gitu kan. Contoh, saya lupa siapa yang menghidangkan pada waktu itu, ada seorang wanita yang menghidangkan kepada Rasulullah pada waktu itu bersama dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, hidangan itu yang dihidangkan adalah dab. Kalau dab itu kadal gurun ya. Kadal gurun beda dengan kadal di Indonesia. Kalau kadal di Indonesia itu amfibi, dia memang beda. Kalau di kadal gurun yang di Timur Tengah itu dia cuma makan tumbuh-tumbuhan saja kayak gitu. Dan itu halal. Khalid bin Walid ketika melihat Rasulullah tidak makan, kemudian dia bertanya, haramkah ya Rasulullah? Enggak. Beliau menjawab, enggak, ini cuman enggak ada di tempatku. Binatang ini enggak ada di tempatku. Artinya ya memang Rasulullah enggak selera, kayak gitu kan. Jadi ya apapun yang memang sudah halal hukumnya, ya itu bisa masih masuk dalam selera kita, ya makan aja. Kayak gitu. Enggak ada kalau misalkan dia makan makanan tertentu, kunyit aja, atau puasa mutih aja seperti itu sudah masuknya sudah kepada bid'ah itu ya kan. Terutama juga dia ini lagi tidak berpakaian layaknya kita kayak gini kan. Ya cuman pusar sampai lutut aja, cuman bersarungan aja kayak gitu kalau nggak salah yang saya lihat itu. Jadi hanya ditutupin bagian dada ya kan waktu diwawancarai kayak gitu. Ya tujuannya untuk tahu getirnya kehidupan itu, wallahu alam. Saya belum pernah ada itu ketemu hadis yang menyatakan hal tersebut. Bahkan Rasulullah SAW melarang, betul-betul marah besar kepada beberapa orang sahabatnya. Jadi beberapa orang sahabatnya ini pernah ingin menyendiri, kemudian tidak mau menikah, bukan dalam kondisi ya, bukan karena kondisi, tapi memang dia tidak mau menikah. Yang ketiga ini dia puasa pokoknya terus-terusan lah itu. Rasulullah betul-betul marah besar terhadap hal tersebut. Makanya itu dibahas oleh ulama Al-Imam Syatibi secara menyeluruh itu tentang bab bid'ah. Itu yang karyanya itu kalau teman-teman tahu itu sudah familiar banget, itu Al-I'tisam. Itu kitab itu sebuah mahakarya yang khusus membahas tentang bab bid'ah di situ. Itu paling recommended untuk teman-teman tahu masalah bid'ah itu seperti apa. Di situ dibahas tentang bid'ah menurut mazhabnya Imam Syafi'i, itu ada bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah di situ. Kalau misalkan mengikut takarannya Imam Syafi'i ini, ya orang tersebut juga bukan dalam kategori bid'ah hasanah, ya bid'ah mahmudah itu, tapi ya bid'ah mazmumah, karena ini sudah konteksnya
masuk pada syariat, yang mana ya syariat tidak ada membahas masalah itu, tidak mengatakan seperti itu, dia buat hal yang lain yang tujuannya sebenarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang menjadi PR untuk kita semua. Bahkan kalau mungkin ya di kalangan beberapa teman atau apa saya kayak gitu kan, keluarga dan lain sebagainya itu kayaknya orang makin tersiksa di dalam menjalani syariah agama Islam, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang jujur sih menurut saya agak sedikit melenceng daripada apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu Rasulullah SAW menetapkan suatu hukum itu, ya Allah dan Rasul-Nya itu menetapkan suatu hukum itu tujuannya bukan untuk memberatkan pengikut agama, pengikut Rasul, pengikut beliau itu, terutama orang Muslim, itu bukan untuk memperberat, tapi memudahkan. Nah, syariah agama Islam yang sudah banyak dikarang oleh beberapa ulama fiqh itu sebenarnya rule-nya di situ, hukum-hukumnya di situ, supaya manusia itu punya kontrol di situ, ya kan, ketika mau dia sholat seperti apa, zakat dan lain sebagainya, di situ ada aturan mainnya di situ. Jadi nggak sembarangan. Nah, tapi ya bukan berarti artinya dengan kita lebih lagi daripada apa yang diajarkan Rasulullah SAW, kemudian kita malah lebih dekat kepada Allah, itu malah bahaya, itu malah bahaya nantinya. Ya kan, Rasulullah sudah menetapkan sholat seperti ini, zakat seperti ini. Kemudian kita ujuk-ujuk kayak gitu kan, itu Rasulullah, kita beda. Oh, lain lagi gitu kan, menyendiri di pegunungan mana kayak gitu. Di situ kita berholwat, kemudian ya zikir-zikir dan lain sebagainya, apapun itu, baik itu sholat apa-apa segala macam, tapi dengan tujuan yang lain lagi daripada yang diajarkan oleh Rasulullah, itu jelas sudah bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Rasulullah ketika menghadapi 3 orang sahabat yang melakukan hal seperti itu, aku ini orang yang paling bertakwa, aku juga menikah, makan, kemudian ya istilahnya ya seperti mana kalian kayak gitu. Jadi nggak bisa kita melakukan hal-hal yang di luar daripada ketentuan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat yang saya sempat bahas di kajian-kajian sebelumnya, itu takaran daripada apa yang kita lakukan itu harus syariat itu. Baik dan buruknya apa yang kita lakukan itu bukan akal pikiran kita. Baik dan buruknya apa yang kita lakukan itu, semua apapun yang kita lakukan itu bukan cuma berdasarkan akal, tapi berdasarkan hukum syariat itu. Nah, hukum syariat itu bisa diukur menggunakan logika, dan juga ada yang tidak bisa diukur dengan logika. Yang mana ini kesemuanya takarannya adalah syariat agama Islam. Itu dibahas juga di dalam kitab Al-I'tisam. Gak sembarangan kita berbuat segala sesuatu, apalagi yang itu berhubungan dengan syariat agama Islam, itu kemudian kita ukur ya seenak kita sendiri. Nah, Imam Syatibi sendiri mengatakan di dalam kitab Al-I'tisamnya di situ, ketika seseorang melakukan bid'ah, tujuannya mesti karena mendekatkan diri kepada Allah. Itu pasti tujuannya sudah mendekatkan diri kepada Allah. Dan apabila tujuannya mendekatkan diri kepada Allah tapi tidak sesuai dengan syariat agama Islam, itulah yang bahayanya nanti. Bahkan ya ada
salah satu orang ya cerita di dalam kitab Al-I'tisam itu dia seseorang ini mau naik haji ceritanya. Mau naik haji, kemudian dia kalau nggak salah ngambil mikot atau apa, saya lupa itu ceritanya. Pokoknya kata Imam Malik, di sini aja tempatnya kayak gitu. Jangan yang lain. Kalau misalkan saya di sana, nggak boleh karena syariatnya seperti itu. Loh, ini kan lebih baik kalau misalkan saya melakukan di sini di tempat Rasulullah di situ kan. Ya nggak boleh kata Imam Malik waktu itu. Saya takut fitnah itu berlaku kepada Anda. Fitnah seperti apa, wahai Imam Malik? Katanya kan waktu itu ditanya. Ya fitnah yang paling besar yang aku takutkan manakala katanya ya kamu berkata ini yang diajarkan Rasulullah, ini yang berlaku pada Rasulullah. Ya kalau saya ya pingin lebih lagi daripada apa yang sudah diajarkan Rasulullah. Itu yang bahaya yang biasa terjadi di kalangan masyarakat awam. Ini kan itu kan Rasulullah, kita pengen lebih lagi. Ya itu nggak boleh, karena jujur aja hal-hal yang sudah kita pengen lebih dan lebih lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu takarannya mesti harus daripada apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau misalkan sholat 5 waktu kita mungkin agak-agak kurang, Rasulullah mengajarkan ada yang namanya sholat rawatib, ada yang namanya sholat duha, ada beberapa sholat sunat yang lain. Kemudian bisa ditambah zikir-zikir yang lain yang ada di dalam kitab Al-Azkar. Itu sudah yang diajarkan oleh Rasulullah. Lebih daripada itu nggak boleh. Bahkan di dalam bab azan sendiri itu ada doa-doa yang mana apabila doa itu kita baca antara azan dan iqamah, seperti yang sudah kita bahas di bab terakhir daripada hadis terakhir nomor 204 kemarin, itu kita sudah pasti mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah lagi kita mencari sesuatu yang lebih lagi dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fenomena yang terjadi sih. Dan ya pemahaman seperti itu bukan cuma berlaku di beliau, tapi itu sudah dasar-dasar seperti itu tuh sudah umum terjadi. Dasar-dasar pemikiran seperti sudah umum terjadi hampir di semua daerah di seluruh dunia. Itu ya kan, pengen sesuatu yang lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kayaknya sih kalau yang saya tangkap dari mereka pemikiran orang-orang tersebut ya makin dia tersiksa gitu, makin dia ini ya kan makin dekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia mengatakan itu ya cibiran, dia pengen tahu, dia pengen merasakan cibiran-cibiran atau apa gitu yang terjadi pada dirinya. Sebenarnya begini, ya kan, ketidaksukaan daripada orang-orang sekarang berbeda di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beda konteks, itu ya, karena itu syariah agama Islam yang Rasulullah istilahnya sampaikan kepada umat terdahulu, kalangan suku Quraisy, dan itu ditentang. Kalau ini beda, kalau si orang ini, ya, kalau orang ini ya dia melakukan hal-hal yang tidak lazim kayak gitu, tidak berbusana selayaknya kita, kemudian ya otomatis ya dia dicibir oleh orang kayak gitu. Bukan berarti dengan cibiran itu dia lebih dekat kepada Allah. Itu pemikiran yang menurut saya salah sih itu. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya kan. Hal-hal seperti itu ya
sudahlah, sudah itu. Kalau bisa dijauhi lah seperti itu. Bahkan ya dilantik oleh Nabi Khidir dan Nyi Roh Kidul. Wallahu alam ini kalau sudah sejak kapan kayak gitu ya kan Nabi Khidir sama Nyi Roh Kidul ini bersatu melantik dia. Ini kan aneh-aneh aja gitu kan. Nyi Roh Kidul siapa kayak gitu terus wallahu alam Nabi Khidir ya kan. Ini kayaknya Nabi Khidir nih jadi barang dagangan kayak gitu. Ada yang ketemu Nabi Khidir di mana? Di pom bensin kayak gitu. Semurah itu kayaknya gitu kan. Nabi Khidir ada ikut nongkrong ngantri bensin kayak gitu kan. Allahu alam bisawab gitu ya. Aduh, macam-macam ya kan. Ini yang aneh-aneh lah. Nggak usah aneh-aneh kan. Intinya ya kita sudah mengerjakan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya itulah yang kita lakukan. Nggak usah mencari yang aneh-aneh. Itu sudah saya bahas itu kan di dalam kitab Al-Azkar itu kan. Kalau misalkan kita mau yang ekstrim banget kayak gitu kan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, amalkan aja kitab Al-Azkar itu. Itu sudah kita babak belur pastinya. Itu kita pasti babak belur sudah. Apalagi yang lain-lain yang ya nggak tahu juntrungannya. Nanti ujung-ujung ketika seseorang tersebut nggak kuat menjalankan apa yang sudah dia lakukan, tarikat-tarikat istilahnya seperti itu ya, ujung-ujung dia nanti malah yang ditakutkan, dia malah mencaci ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok terlalu berat dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh. Oke, lanjut kepada pembahasan hadisnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu idza kana saubu wasi'an fal takhif bihi, yakni fi shalah, walil muslim fa khalif baina tarafaihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi, muttafaqun alaih. Wa an Jabir, dari sahabat Rasulullah yaitu Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, lahu, kepada Jabir, idza kana saubu wasi'an, apabila terdapat kain tersebut lebar, fal takhif bihi, maka lipatlah, yakni fi sholati, yaitu pada waktu sholat ya. Jadi bihi di sini maksudnya adalah pada waktu sholat ya. Ini tambahan di dalam matan hadis. Wali muslimin, dan menurut lafadz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa khalib baina tarafaihi, dan lipatlah di antara kedua sisinya tersebut, wa in kana dayyiqan fa takhib baina tarafaihi, kalau misalkan kain tersebut lebar kayak gitu maka lipatlah di antara kedua sisinya. Nah, wa in kana dayyiqan, apabila kain tersebut sempit, fattazir bihi, maka jadikanlah kain tersebut sarung, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi maksudnya ini berhubungan daripada orang yang lagi viral di media sosial tersebut ya kan, yang sempat dilantik jadi waliullah itu kan. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman mempunyai kain yang lebar, maksudnya di sini, maka dilipatlah antara dua sisinya, yaitu dijadikan baju
dan sarung seperti itu, ya kan? Wa in kana doikon, apabila kain itu sempit, ya kan? Nah, fattazir bihi, maka jadikanlah sarung. Jadi antara pusar dan lutut kita tutupin, dijadikan sarung kayak gitu. Nah, untuk menutupi aurat kita pada saat mau melaksanakan sholat. Ini batas minimalnya kayak gitu ya. Jadi makanya di di dalam beberapa kitab fikih itu batas aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut, ya kan? Antara pusar dan lutut itu. Jadi pusar, kemudian lutut itu aurat laki-laki gitu. Jadi kalau misal teman-teman lihat Deddy Corbuzier sholat pakai baju katungan, itu nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Kalau dari hukum minimal dalam syariat agama Islam itu ya pusar sama lutut. Cuman ya itu tadi, aneh aja sih kalau misalkan ada orang sholat di masjid pakai baju katungan ala-ala Deddy Corbuzier seperti itu, tapi nggak ada masalah kayak gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan seseorang tersebut tidak menggunakan kopiah? Nah, kopiah itu tradisi orang Islam di Indonesia sebenarnya. Jadi supaya rambutnya itu nggak kemana-mana, ya kan. Tapi kalau misalkan kayak Deddy Corbuzier sudah tidak ada rambutnya, itu ya nggak perlu pakai kopiah, bebas-bebasnya dia aja kayak gitu kan. Karena ya jidat ini mesti harus mencium tempat sujud seperti itu. Jadi jidat, kedua telapak tangan sama kedua lutut itu wajib, kedua kaki, kalau nggak kedua lutut, itu yang ada di dalam kitab Safinatun Najah kemarin yang sudah kita bahas itu kan, anggota-anggota sujud itu wajib sampai di tempat sujud di lantai kayak gitu kan. Nah, itu jadi kalau teman-teman maksudnya di sini, kalau teman-teman punya kain yang lebar itu bisa usahakan dijadikan baju dan sarung. Kalau misalkan punya kain yang sempit ya dijadikan sarung aja, maksudnya seperti itu. Itu simpelnya ya. Nah, kemudian kita lihat makna keseluruhannya. Menutup aurat dalam sholat itu wajib hukumnya. Jadi ini kalau kita melihat dari hukum syariat agama Islam, baik laki-laki dan perempuan, menutup aurat di dalam sholat hukumnya wajib. Kita kemarin sudah bahas ya di hadis sebelumnya, bagi wanita itu menutup kepala itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu di dalam sholat. Ini kita berbicara masalah hukum menutup aurat di dalam sholat. Diperbolehkan sholat dengan menggunakan satu kain. Ini untuk seorang laki-laki. Dan tidak disyaratkan sholat dengan memakai dua kain pakaian. Jadi tidak disyaratkan seseorang sholat dengan memakai dua kain pakaian. Dua kain pakaian ini baju dan sarung. Jadi sebenarnya di dalam sholat itu tidak menjadi syarat itu seseorang itu punya dua kain, atau istilahnya sarung dan baju lah, seperti itu kan. Jadi kalau misalkan dia cuma punya satu kain, cuma punya sarung aja seperti itu ya kan, orang ini betul-betul saking susahnya sudah nggak punya kayak gitu ya, itu sudah nggak ada masalah itu. Jadi maksudnya di sini tidak disyaratkan ini artinya ya hukum minimalnya seperti itu kalau berdasarkan syariat agama Islam. Ini bukan masalah, kita bukan berbicara masalah etika dan moral ya.
eh, budaya dan lain sebagainya, itu kita nggak berbicara itu, tapi istilahnya kita berbicara masalah hukum syariat agama Islam. Jadi tidak disyaratkan seseorang sholat dengan menggunakan dua kain pakaian. Jadi kalau dia punya sarung ya sarung aja seperti itu. Hal ini merupakan kemurahan daripada agama Islam. Jadi saking nih tujuan daripada syariat Islam untuk memudahkan seseorang memeluk agama Islam, ya punya sarung untuk sholat ya sudah, itu sudah diterima sholatnya. Itu enggak yang rumit-rumit ya. Itu jadi makin tersiksa orang, kayaknya makin jadi kalau misalkan tadi seseorang tadi punya sarung aja, nah maka ya sah sholatnya. Tapi ini tujuannya bukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang sudah viral kemarin, enggak. Tetapi ya memang dia tidak punya seperti itu. Tujuannya memang untuk memudahkan seseorang. Itu fungsinya. Ya nggak perlu yang wow-wow banget. Yang wow banget itu sudahlah nggak usah dipakai. Gitu ya. Tujuannya adalah merupakan kemurahan agama Islam, mempermudah pemeluk agama Islam untuk menjalankan syariat agama Islam seperti itu. Hanya saja apabila kain yang sempit, yang tidak lebar, hendaknya orang yang memakainya menjadikan sebagai kain sarung untuk menutupi auratnya. Jadi ya bikin sarung lah seperti itu kan. Ya umum lah kalau di Indonesia kan sarung tuh sudah barang yang lumrah, sudah kan. Aurat laki-laki ialah antara pusar dan kedua lutut. Nah, jika kainnya lebar, hendaklah dia melipat kedua sisi-sisinya secara bersilang untuk menutupi bagian atas tubuh. Jadi ya kalau misalkan dia punya kain yang lebar kayak gitu, dia lipat. Nah, jadi untuk menutupi bagian tubuh atas tubuhnya ini juga. Kayak gitu ya. Kalau misalkan simpelnya ya baju lah. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misal kita analisis lafadznya, faltakhif di sini asal katanya adalah al-iltihaf, artinya bersarung dan mengenakan satu kain yang disilangkan di antara kedua tepinya. Caranya diambil ujung kain yang disampirkan di atas bahu kanan dari bawah tangan kiri. Kemudian ambil ujung kain diselampirkan di bahu kiri dari bawah tangan kanan, lalu mengikatkan kedua dadanya. Jadi ya susah sih kalau saya bayangkan kayak gitu kan. Tapi ya intinya dari sini pusar kayak gitu, dada dan lain sebagainya semuanya ketutup lah. Seperti itu. Terus fattazir bihi di sini makna lafadznya adalah maka jadikanlah seperti sarung untuk menutupi bagian bawah tubuh yaitu pusar dan lutut. Jadi kalau dada ya kalau tubuh ke atas, pusar ke atas itu ya gimana enaknya teman-teman lah kayak gitu, mau diselampirkan kayak gimana, mau dilipat kayak gimana. Intinya seperti itu. Tapi kalau yang bagian bawah ke atas, bagian pusar ke bawah itu sampai kedua lutut ya dijadikan sarung seperti itu. Kalau bisa ya jangan cuma nggak dijahit ya kan, takutnya begitu duduk langsung nongol. Itu juga perlu ini maksudnya ya sudah berjahit, gitu, sudah dijahit seperti itu. Itu maksudnya. Ini sudah kondisi yang memang betul-betul sudah sulit banget lah sudah kondisinya. Biasanya sih kalau di Indonesia sudah nggak ada lagi seperti ini. Biasa orang sudah nggak ada pakaian sudah otomatis ya dikasih sarung apa segala macam, uang dan lain sebagainya. Tuh kan. Tapi ini hukum minimal bagi orang yang memang betul-betul tidak ada apa-apa lah kayak gitu. Jadi memang tujuannya untuk mempermudah seseorang untuk menjalankan syariah agama Islam.
Kalau untuk berpakaian sudah semudah ini, maksudnya ya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak menjalankan sholat seperti itu dengan alasan ya nggak ada baju, nggak ada apa dan lain sebagainya. Seperti itu maksudnya. Ya, jadi bukan berarti seseorang tersebut menjalankan agama Islam tidak berpakaian cuma hanya bersarung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, lebih mendekatkan diri kepada Allah, nggak ada seperti itu, nggak ada seperti itu dengan alasan apapun, nggak ada ya. Kalau misalkan dia sudah punya baju, sarung dan lain sebagainya, otomatis ya apa ya dia harus pakai kayak gitu kan. Nggak bisa kalau misal dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, aku pingin seperti ini, pakai sarung aja nggak ada baju dan nggak pakai baju itu Allahu alam gimana ceritanya. Nah, kemudian di sini fikih hadisnya boleh sholat ini boleh sholat dengan menggunakan satu kain. Jika kain tersebut lebar, maka kelebihannya dilipatkan di bagian atas tubuh secara bersilang pada kedua ujungnya sesudah bersarung dengannya. Jadi kalau kita sudah tutup bagian sudah kita jadikan sarung dan lain sebagainya, sudah tidak ada masalah antara pusar dan lutut, ya ini dilipatkan di bagian atas tubuh ya, ke atas bagian tubuh secara bersilang seperti itu. Apabila kainnya sempit tidak lebar, maka ia hanya dipakai untuk sarung guna menutupi auratnya saja seperti itu. Jadi ya dipakai sarung seperti itu. Itu hukum minimalnya apa yang kita punya kayak gitu. Ya walaupun waktu kami mengkaji ini kayaknya nggak ada deh kalau zaman sekarang kayak gitu kan, tapi kita wajib belajar kata guru saya itu, karena ya pada ini bukan masalah moral etika, tapi kita berbicara masalah hukum minimal yang diajarkan oleh syariat agama Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ditetapkan sebagai syariat. Tujuannya bukan untuk istilahnya apa-apa kayak gitu, tapi untuk mempermudah seseorang menjalankan sholatnya. Kalau sudah punya sarung apa segala macam dan baju itu ya dipakai saja, artinya ya sholatnya sudah otomatis sah kayak gitu. Nggak ada yang dia mesti harus punya baju yang bagus apa segala macam, itu dijadikan alasan seseorang untuk tidak menjalankan sholat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung hati teman-teman semuanya atau guru-guru teman semuanya. Yang mana tujuannya saya membahas masalah orang tersebut bukan berarti saya membenci orangnya, tidak. Tapi ini masalah kondisi yang ada di lapangan di Indonesia secara keseluruhannya. Jadi saya bukan fokus pada satu orang ini, tapi ini biasa terjadi nggak di area-area yang di daerah-daerah yang lain. Nah, apabila ada saran dan kritikan yang mungkin teman-teman bisa sampaikan, silahkan teman-teman sampaikan. Ada ya dalil-dalil yang lebih kuat lagi yang bisa kita pelajari sama-sama. Itu yang mana saya ini hanya berbicara masalah hukum-hukum yang ada di dalam kitab Bulughul Maram dan beberapa kitab tambahan yang mungkin saya pahami, yang saya sudah pelajari, dan di sini saya juga ambil beberapa pandangan ulama-ulama yang sudah dicatat, yang sudah dikarang di dalam kitab Ibanatul Ahkam versi terjemahannya ini. Jadi kalau teman-teman ya pingin simpel kayak gitu, mungkin ya pengen belajar inilah, mengetahui inilah
mengetahui lebih secara singkat lah mengenai apa isi kitab Bulughul Maram dan Ibadatul Ahkam, nah teman-teman bisa pelajari terjemahannya. Nanti kalau misal teman-teman pengen yang lebih lagi, itu yang lebih mendetail lagi masalah hukum, saya tidak menyarankan kitab terjemahan, tapi yang kitab versi bahasa Arabnya itu ya. Kalau misal masalah hukum dan yang lebih mendetail masalah, karena kalau berbicara masalah ini, masalah hukum itu yang mendetail, yang mana itu ada perbedaan pandangan dan lain sebagainya, biasanya kalau kami itu menganalisis rapatnya itu melalui bahasa Arabnya, seperti itu. Nggak ada yang bahasa Indonesianya gitu. Cuman ini lebih biar lebih simpel aja sih teman-teman pelajarinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.